Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Agar pembelajaran kita lancar untuk hari ini, mungkin tadi Hera ya, minta tolong sama Hera dipimpin doa dulu, biar nanti Berdoa mulai. lancar. Mari Hera. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih buat Hera. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ketika keluar rumah ya. 5M masih ingat ya, memakai masker, kemudian menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, jangan lupa mencuci tangan. Nah, kalau misalnya habis dari luar rumah ya jangan lupa untuk mencuci tangan. Itu kemudian yang juga tidak kalah penting untuk selalu makan makanan yang bergizi, banyak mengandung sayuran dan buah-buahan karena keduanya sumber vitamin. Itu jadi nanti akan meningkatkan sistem imun tubuh. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, oke. Masih melanjutkan materi yang lalu terkait dengan metabolisme. Kalau minggu kemarin kita membahas katabolisme ya, untuk hari ini kita membahas anabolisme. Tetapi sebelum kita lanjut, tadi saya sudah membagikan link absensi melalui WA Group, tolong diisi. Nah, yang sudah hadir di sini, yang sudah join, itu tadi sudah saya absen juga, ada Ifatul, kemudian ada Wanda, Umayyah, kemudian ada Sarah Putri, Nabila Putri, kemudian Hiraya, kemudian ada Fani, Putri, sama Meja Bagus. Ini Nida juga iya sudah gabung. Nida mungkin karena terkendala sinyal mendung, jadi kameranya mungkin kalah ya. Nanti menyusul on. Yang lain untuk segera gabung dan jangan lupa tadi untuk absensi. Oke, untuk materi yang minggu lalu, ada yang masih ingat nggak katabolisme? Apa artinya katabolisme? Penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Oke, kalau contohnya masih ingat? Contoh katabolisme? Contoh katabolisme, ada yang masih ingat? Respirasi sel atau respirasi aerob dan respirasi anaerob. Iya, betul. Jadi kalau contoh dari katabolisme itu ada dua macam ya, respirasi aerob atau kita lebih mengenalnya dengan istilah respirasi sel dan ada respirasi anaerob atau fermentasi. Lah contoh fermentasi kemarin kita juga sudah bahas ya. Ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Lupa kalau fermentasi tempe itu betul termasuk fermentasi respirasi anaerob bukan? Iya, sama saja. Yang berbeda hanya mikroorganismenya saja. Oke, untuk hari ini kita akan membahas anabolisme, tetapi sebelum lanjut, saya izin share screen ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah.
Ini terkait dengan anabolisme. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Bu. Nah, ya. Bedanya, kalau katabolisme itu dia penguraian. Kalau anabolisme itu penyusunan. Jadi kebalikannya. Kalau anabolisme itu yang disusun apa? Molekul organik kompleks dari molekul yang lebih sederhana. Ini tadi sudah. Kemudian yang akan dibahas contoh dari proses anabolisme ada fotosintesis. Ada yang tahu ya fotosintesis apa? Kemampuan untuk membuat makanannya sendiri. Iya, betul. Jadi nanti dari kegiatan ini itu KD yang diharapkan itu nanti kalian mampu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Kemudian IPK yang diharapkan itu diantaranya menganalisis struktur fungsi organel pada kloroplas pada proses fotosintesis dan nanti kalian juga akan menganalisis tahapan reaksi terang dan reaksi gelap dalam proses fotosintesis. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, nanti setelah membaca materi ajar dan literasi dari berbagai sumber, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur dan fungsi organel kloroplas pada proses fotosintesis dengan benar. Kemudian untuk kegiatan yang keduanya nanti kalian melakukan pengamatan video dan juga literasi dari berbagai sumber, nanti diharapkan mampu menganalisis tahapan dari reaksi terang dan reaksi gelap dalam proses fotosintesis. Seperti itu ya tujuan pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum, oke. Nah ini ada yang tahu gambar itu gambar apa? Kebakaran hutan. Iya. Kebakaran hutan. Terus apa akibatnya? Polusi. Polusi udara terutama oleh gas Karbon dioksida. Kira-kira merugikan nggak? Merugikan. Jelas sekali merugikan. Apalagi Indonesia itu sangat banyak ya, sangat luas hutannya. Lah itu kalau misalnya setiap hutannya terbakar, otomatis pencemarannya atau peningkatan CO2-nya juga sangat banyak. Coba lihat keterangan di bawahnya. Ternyata kebakaran hutan itu dapat meningkatkan emisi gas karbon dioksida di atmosfer. Nah, peningkatan CO2 ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan bagi manusia. Nah, apalagi kalau misalnya tadi yang saya sebutkan, hutan di Indonesia terbakar semua, itu otomatis peningkatan CO2-nya juga makin banyak. Nah, CO2 yang meningkat makin banyak ini ternyata juga menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Ada yang tahu apa pemanasan global? Ada yang tahu pemanasan global? Yo. Peningkatan suhu bumi kan? Salah satu efeknya adalah mencairnya es di kutub. Makin lama permukaan air laut makin tinggi. Lah ini juga nanti juga akan berisiko ya bagi penduduk yang berada di daerah pantai. Lah kalau kira-kira bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kadar CO2 ini akibat kebakaran hutan? Tasya mungkin? Gimana Tasya? Atau Puspita? Kira-kira ada yang tahu? Putri mungkin? Tadi apa, Bu? Maaf. Upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kadar CO2 di atmosfer. Itu
reboisasi. Iya, betul. Salah satunya reboisasi. Ada yang nggak tahu ini artinya apa reboisasi? Reboisasi adalah Penghijauan. iya, penanaman hutan kembali boleh, penghijauan juga boleh. Berarti dengan kata lain, proses penghijauan reboisasi itu dengan menanam pohon. Nah, kenapa bisa dengan menanam pohon bisa mengurangi kadar CO2? Kira-kira kenapa? Karena Wanda, apa ya? Ayo Wanda, bisa nggak? Karena CO2 akan digunakan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Gitu ya. Oke, untuk kegiatan berikutnya teknik pembelajaran hari ini itu nanti LKPD sudah saya share di grup kelas ya. Kemudian menyimak materi juga sudah saya bagikan. Nanti habis ini kita memutar video terkait dengan fotosintesis. Setelah itu nanti kalian akan berdiskusi dengan teman kelompoknya dan mengerjakan LKPD. Nah, nanti kalian itu akan mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Gitu? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke video fotosintesisnya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah. Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Jangan lupa temannya untuk diingatkan untuk segera join. Oke, sebelum ke videonya, kita perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa yo? Tuh, tumbuhan bunga ya. Bisa anggaplah bunga ini tanaman bunga. Kemudian ada ditanam di dalam tanah. Kemudian kalau kalian perhatikan, ini ada H2O. Kemudian ada CO2. Ada lagi gas oksigen. Kemudian ada lagi di sini C6H12O6. Jangan lupa, ini ada cahaya. Lah, kira-kira dari gambar itu apa kira-kira yang akan jadi masalah kita hari ini? Fotosintesis. Iya, terkait dengan judul awal ya. Ada fotosintesis lah. Makanan tumbuhan apa sih? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Makanan tumbuhan apa? Kemudian di manakah tempat pembuatan pada makanan pada tumbuhan? Lalu bagaimana proses tumbuhan itu membuat makanannya sendiri dari air dan karbon dioksida. Jadi kalau misalnya kamu menjawab makanan tumbuhan itu air sama CO2, itu salah. Yang benar ya makanan tumbuhan sama dengan kita. Salah satunya adalah C6H12O6. Nah, bagaimana prosesnya, di mana tempat terjadinya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Silahkan diperhatikan video berikut. Di dalam bumi kita terdapat satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan yaitu akar. Akar akan menyerap air yang berada di tanah melalui pembuluh kayu atau silem dan membawanya naik melewati batang menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen semua diproses di dalam daun. Bagian dari daun terdiri dari helai daun atau lamina yang berbentuk datar dan tangkai daun atau petiolos yang menempel pada batang dan menumpang helai daun. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun, contohnya rumput. Helai daun biasanya berbentuk datar dan memiliki permukaan yang lebar. Ini berguna untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam bagian daun terdapat beberapa lapisan yaitu lapisan epidermis atas, jaringan mesofil, dan lapisan epidermis bawah.
Jaringan epidermis atas memiliki fungsi melindungi bagian dalam dari daun. Jaringan mesofil dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Pada bagian jaringan tiang atau palisade terdapat banyak sel berbentuk silinder dan tersusun rapat. Di dalamnya terdapat banyak kloroplas, sedangkan pada bagian jaringan bunga karang atau spons memiliki susunan sel yang lebih longgar. Di bagian ini juga terdapat berkas pembuluh angkut yang terdapat pada tulang daun, di mana fungsinya adalah sebagai alat transport dan penguat daun. Di dalam berkas pembuluh angkut terdapat silem atau pembuluh kayu, berguna untuk membawa serapan air menuju daun, dan floem berguna untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Bagian paling bawah adalah jaringan epidermis bawah. Di sini banyak terdapat lubang yang disebut stomata. Masing-masing stomata dikelilingi oleh dua sel penjaga yang mengatur pembuka dan menutupnya stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata secara difusi, kemudian masuk ke jaringan bunga karang atau spons. Selanjutnya molekul air dan karbon dioksida dibawa ke jaringan palisade dan masuk ke dalam sel-sel berbentuk silinder. Kloroplas kemudian menyerap kedua molekul itu. Kloroplas memiliki membran ganda yang mengelilingi stroma. Terdapat pula tumpukan tilakoid yang membentuk grana. Klorofil terdapat pada membran tilakoid. Klorofil hanya menyerap cahaya warna ungu, merah, dan biru. Karena warna ini memang lebih baik dari warna lain. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya hijau yang tidak diserap oleh daun dan akhirnya sampai pada mata kita. Itulah mengapa daun berwarna hijau. Di dalam proses fotosintesis akan terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang akan berlangsung pada bagian grana dengan sumber energi dari cahaya matahari. Hasil dari reaksi terang adalah oksigen, ATP, dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap berlangsung pada stroma dengan sumber energi hasil dari reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap adalah zat makanan yang berupa glukosa. Oksigen dan glukosa selanjutnya akan menyebar keluar dari kloroplas. Untuk glukosa akan diangkut melalui floem menuju ke seluruh bagian tumbuhan untuk makan dan pertumbuhan, sedangkan oksigen akan tersebar keluar melalui stomata. Oksigen ini merupakan bagian penting untuk kelangsungan makhluk hidup di bumi. Salah satunya yaitu untuk bernafas. Udara di sekitarnya juga menjadi lebih bersih dan segar. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan dan merawatnya dan tidak menebang pohon sembarangan untuk menjaga kehidupan makhluk yang ada di bumi. Sudah punya gambaran kira-kira proses fotosintesis itu bagaimana? Sudah ya. Kalian kan juga sudah membaca materi ajarnya, jadi paling tidak ini video memperjelas tahapan dari proses fotosintesis. Tadi ada yang disebutkan ada reaksi terang, kemudian ada reaksi gelap, kemudian untuk struktur kloroplastia sendiri itu nanti ada grana, kemudian ada membran tilakoid, kemudian ada juga stroma. Nah, itu untuk lebih lengkapnya silahkan kalian lanjutkan dengan berdiskusi dengan temannya sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Nah, untuk pembagian kelompoknya itu seperti yang saya bilang kemarin ya, kita nanti akan buat breakout room. Masing-masing peserta nanti salah satunya setelah selesai mengerjakan LKPD itu akan dipresentasikan. Kemudian kelompok lain nanti akan memberikan tanggapan gitu ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Kalau belum, ini saya tutup dulu ya. Silahkan sekarang kalian bentar, saya cek dulu. Zahra Putri. Oke. Saya bagi ya kelompoknya ya. Iya, Bu.
Nah, ada yang belum join? Sekarang silakan join dulu. Kamu buka yang bagian bawah apa breakout room-nya, kemudian silakan join. Hera sudah join ya? Ada yang belum join? Ada yang belum dimasukkan? Saya masukkan mungkin. Ya, silakan berkelompok ya. Ifatul di kelompok, oh belum ya? Ifatul di kelompok 3 ya. Ya. Ifatul belum jadi? Ifatul silakan join ke kelompok 3. Iya. Putri nggak masuk kelompok? Ya, ini lagi mau masuk, Pak. Bentar. Nggak ada suaranya, Bu. Maaf. Silakan berdiskusi ya, bertiga. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang kesulitan, boleh tanya ke saya atau bisa juga tanya ke teman yang lain lewat WA Group kalau kesulitan gitu ya. Oke? Maaf, Iya, Bu. Iya, ya. Edo, semangat Edo. Iya, Bu. Iya. Kenapa nggak on kamera? Nggak pakai baju sekolah. Oh, iya. Ini si Fani sambil ngomong adik ya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting nanti, kenapa? Kelompok berapa? Kelompok 1 kan? Iya, kelompok 1. Nanti salah satu mempresentasikan hasil ya. Iya, adiknya cantik. Adik apa ponakan itu? Ponakan. Oh iya. Oke, silahkan dilanjut ya. Nanti boleh tanya ke saya lewat WA Group kalau misalnya ada yang belum dipahami. Oke? Sementara belum ada yang mau tanya? Belum. Belum. Oke, silahkan lanjut.
Halo, Bu. Halo, Bu. Masih di mute, Bu. Oh iya maaf. Karena mungkin apa namanya nggak semua bisa ikut gabung, jadinya kelompoknya kecil. Tetapi silahkan berdiskusi ya. Nanti kalau misalnya ada yang kesulitan, boleh tanya saya langsung lewat WA boleh, lewat WA grup juga boleh, atau tanya ke temannya gitu ya. Oke, Nanti Bu. kelompok 2 itu menjawab soal yang nomor 3 ya. Nggih. Itu fokus ke soal nomor 3 dulu nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya? Bu, ini kan. Ya. Oh, nggih. Hmm. Nggak jadi. Oh ya. Oke. Kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Saya tak ke ruang sebelah. Ya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Kita langsung dijawab aja. Halo. Sudah mulai dikerjakan ya? Iya. Halo Umayyah. Iya. Tidak. Ifatul. Boleh browsing. Boleh browsing, boleh lihat Google, boleh lihat materi ajarnya. Nanti kalau misalnya ada yang kesulitan, boleh tanya ke saya lewat WA boleh. Atau apa namanya lewat WA grup ya. Biar temennya juga tahu kalian lagi membahas apa. Ini Nida nggak bisa on kamera. Halo, Nida? Nida? Sinyal ya, mungkin ya. Nanti perwakilan ya, Ifatul atau Umayyah nanti membacakan hasilnya. Untuk yang soal nomor 4. Fokus ke situ boleh, nanti yang lain kan melengkapi. Gitu ya. Nggak ada yang ditanyakan? Belum. Oh ya, belum. Nanti boleh tanya lewat WA ya. Oke. Saya tak ke ruang sebelah dulu. Oke. Anak fiksasi, redukasi karo regenerasi. Ya ora. Sudah hampir selesai? Belum ya? Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Mungkin mau ada yang mau tanya dulu, Wanda? Kesulitan nggak? Nggak begitu, Bu. Oh ya, boleh browsing, boleh sambil browsing. Yang satu nyatet, yang satunya browsing, yang satunya boleh baca materi ajar gitu ya. Insya Allah nggak kesulitan. Nanti sampai jam 13.35 ya. 5 menitan lagi ya. Apa, Bu? Ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Nanti salah satu mempresentasikan hasilnya. Baik, Bu. Saya tunggu di ruang utama ya. 5 menit lagi.
Ini Tasya tadi kelompok berapa ya? Sinyal ya? Kelompok 2. Kelompok 2. yang bareng sama Suatu Nida. Oh Tapi keluar iya. sendiri, Bu. Iya, soalnya sinyal. Biasanya karena sinyal. Oke, Iya. saya tambahkan. Bentar. Hmm, bentar. 4 Nida berarti ruang 3 ya. Iya.
Sudah selesai ya? Ada yang belum? Kita tunggu sebentar lagi. Kembali. Tinggal Tasya sama Umayyah untuk segera gabung di room utama. Oke, sudah kembali semua di room sini? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu. Paling tidak fokus ke soal masing-masing. Nanti kan yang lain tinggal melengkapi gitu ya. Karena kita terbatas waktu. Oke, waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan yang siap dulu boleh? Atau berurutan? Urut, Bu. Urut aja. Oke, dari kelompok 1. Silahkan, wakil yang mewakili. Nanti yang lainnya memperhatikan ya. Dan boleh menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Fotosintesis berlangsung di organ tumbuhan yang mengandung klorofil. Agar proses fotosintesis dapat berlangsung baik, cahaya matahari, B. Klorofil atau zat hijau daun, C. Air atau H2O, D. Karbon dioksida CO2. 2. Proses fotosintesis terjadi di daun, yaitu pada bagian kloroplas. 1. Membran luar. Membran ini bersifat semi berpori dan bermebel untuk molekul kecil dan ion yang berpindah secara difusi dengan mudah. Dan membran luar tidak bermebel untuk protein yang lebih besar. 2. Membran dalam bersifat permeabel yang berfungsi sebagai tempat melekatnya protein transport pada ruang antar membran di antara membran. 3. Tilakoid berfungsi sebagai tempat untuk terang dan berperan untuk menangkap energi cahaya matahari. 4. Lumen tilakoid merupakan sebuah bagian yang berair dan juga terbungkus oleh membran yang sangat berperan dalam pengangkutan elektron. 5. Stroma. Membran bagian dalam yang membungkus cairan kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsung suatu reaksi gelap. 6. Grana atau granum. Sekumpulan tilakoid yang bertumpuk-tumpuk seperti uang logam. Granum sendiri ialah sistem membran yang mempunyai fungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi terang fotosintesis. Ada pertanyaan? Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 1 terkait soal yang nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 1 itu komponen apa saja sih yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Kemudian untuk yang nomor 2-nya itu terkait bagian-bagian dari kloroplas. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau sudah jelas?
Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Tadi komponen utamanya apa saja untuk proses fotosintesis? Seperti gambar orientasi masalah tadi, ada air, kemudian CO2, Karbon dioksida, iya, sinar matahari, cahaya dan yang matahari, tidak kalah penting adalah tumbuhan itu klorofil. sendiri, klorofilnya. Betul. Oke, yang soal nomor 2-nya insya Allah nggak ada masalah ya. Terkait dengan bagian-bagian dan fungsi dari kloroplas. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, dari kelompok 1 cukup ya? Cukup. Iya, oke, kita lanjut ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok 2 kami. Ya. Yang nomor 3 yaitu fotosintesis berlangsung dalam 2 tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap atau siklus Calvin. Berdasarkan gambar di atas, lengkapilah tabel berikut ini. Tempat berlangsungnya reaksi terang yaitu membran tilakoid, reaksi gelap stroma. Yang diperlukan dalam di reaksi gelap yaitu ATP, NADPH, dan CO2. Yang dihasilkan oleh reaksi terang yaitu ATP, NADPH, dan juga O2 atau oksigen. Sedangkan reaksi gelap yaitu glukosa. Untuk yang A, mengapa disebut reaksi terang atau reaksi Hill dan juga fotolisis? Karena untuk reaksi kimianya membutuhkan cahaya, baik dari cahaya matahari ataupun cahaya lampu. Sedangkan disebut reaksi fotolisis karena terjadi pemecahan molekul air menjadi oksigen dan ion hidrogen dengan bantuan cahaya matahari. Yang B, mengapa disebut reaksi gelap dan juga fiksasi? Reaksi gelap tidak memerlukan bantuan cahaya sebagai sumber energi, tetapi energinya berasal dari ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang, sedangkan disebut fiksasi karena terjadi pengikatan molekul karbon dioksida atau CO2 oleh RUBP atau ribulose bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Ada nggak yang mau bertanya tentang soal yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2? Jadi dari gambar itu ada skema reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi gelap itu disebut siklus Kelvin. Kenapa disebut siklus Kelvin? Karena ini untuk menghargai orang yang menemukannya atau yang memberikan istilah pertama kali tentang reaksi gelap dalam proses fotosintesis. Nah, itu kalau misalnya ngelihat skema ini itu terlihat ya, ada NADP, kemudian ada ATP plus fosfor PI, kemudian itu masuk ke reaksi terang, dia nanti akan menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, NADPH ini nanti akan dibawa ke siklus Kelvin atau reaksi gelapnya. Kemudian hasil yang keluar dari kloroplas itu berupa oksigen. Nah, sedangkan yang reaksi gelapnya itu nanti dia membutuhkan CO2. CO2 masuk ke siklus Kelvin, nanti ada hasil akhirnya berupa glukosa, gitu ya. Tadi sudah disebutkan juga, kenapa disebut reaksi terang? Kenapa? Kenapa disebut reaksi terang?
Karena untuk reaksi kimianya membutuhkan cahaya. Iya, betul. Cahayanya bisa berasal dari cahaya matahari, bisa juga berasal dari cahaya lampu. Tetapi seperti kita tahu, cahaya matahari itu adalah energi yang paling bagus untuk proses fotosintesis. Karena ini kaitannya nanti dengan soal yang nomor 4 ya, pada fotosistem 1 dan fotosistem 2, di mana kemampuannya itu nanti dia akan menyerap cahaya ungu, biru, dan merah. Sedangkan cahaya hijau itu yang dibuang atau tidak ditangkap oleh klorofil, sehingga yang diterima oleh mata kita adalah daun itu berwarna hijau. Sebenarnya kan itu sebenarnya pantulan dari cahaya matahari. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan? Serius nggak ada? Kalau nggak ada, lanjut ke yang kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan menjawab soal nomor 4. Dalam reaksi terang melibatkan dua pusat reaksi, yaitu fotosintesis 1 dan fotosistem 2. A. Fotosistem adalah pigmen-pigmen klorofil yang mengelompokkan dalam membran tilakoid membentuk perangkat pigmen yang penting pada fotosintesis yang mampu menangkap energi cahaya matahari atau foton. B. Komponen penyusun fotosistem yaitu suatu unit yang terdiri atas molekul klorofil dan pigmen aksesori atau tambahan yaitu kompleks antena dan aseptor elektron. Kompleks penerima cahaya terdiri atas pigmen klorofil B, dan pigmen tambahan seperti karotenoid yang terikat pada suatu protein. C. Perbedaan fotosistem 1 dan fotosistem 2 adalah 1. Fotosistem 1, pusat fotonnya adalah P700, pigmen menyerap panjang gelombang cahaya lebih dari 680 nm. Berperan dalam aliran elektron siklik serta fosforilasi non-siklik. Tidak terkait dengan fotolisis air. Fungsi utamanya adalah sintesis ATP. 2. Fotosistem 2 adalah P680. Pigmen menyerap panjang gelombang yang lebih pendek dari cahaya, kurang dari 680 nm. Berperan hanya dalam fotofosforilasi non-siklik. Terkait dengan fotolisis air, fungsi utama adalah sintesis ATP dan hidrolis air. D. Analisislah keterkaitan fotosintesis 1 dan 2 dengan tahap reaksi terang. Fotosistem 1 dan fotosistem 2 berperan penting dalam fotofosforilasi secara non-siklik dan terjadi pelepasan elektron dan ditangkap oleh aseptor elektron untuk membentuk NADPH, proses reaksi gelap. Sekian dari saya. Apakah ada yang bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Hera? Mungkin ada yang mau tanya? Tidak, Bu. Nabila Putri? Tidak. Si Ifatul mungkin? Sudah jelas ya? Belum, Bu. Belum ada yang ditanyakan. Oke. Jadi di dalam membran tilakoid itu ada pusat-pusat reaksi terang. Itu berupa pigmen-pigmen yang bisa disebutkan di situ ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Tadi juga sudah disebutkan fotosistem itu apa. Kemudian yang jelas di sana itu terjadi penangkapan energi dari cahaya matahari. Dan nanti energi ini itu akan memfotolisis air. Jadi nanti akan melepaskan elektron yang ditangkap oleh kompleks sitokrom ya. Kemudian nanti
dari proses ini itu nanti akan dihasilkan ATP itu yang untuk yang aliran elektron siklik, dan akan dihasilkan NADPH itu yang aliran non siklik. Itu untuk lebih jelasnya silahkan dibaca di materi ajarnya ya. Kemudian pusat reaksi fotosistem 1 itu P700 nm itu kepanjangan dari nanometer. Sedangkan yang fotosistem 2 itu dia pusat reaksinya ada di kisaran 680 nanometer. Jadi sebenarnya fotosistem 1 dan fotosistem 2 itu saling terkait. Kalau untuk fotosistem 2-nya saja itu biasanya lebih dekat ke aliran elektron yang siklik untuk menyediakan ATP. Sedangkan yang keterlibatannya dengan fotosistem 2 itu dia yang untuk menyediakan NADPH. Nah, ini ATP dan NADPH itu yang dibutuhkan untuk reaksi gelap. Gitu ya. Sudah lebih jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan dilanjut ke kelompok yang terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab soal nomor 5. Analisislah 3 tahapan dalam reaksi gelap atau siklus Calvin. Reaksi gelap atau siklus Calvin berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. 1. Fiksasi CO2. Tahap fiksasi ini diawali dengan pengikatan atau fiksasi karbon dioksida dan senyawa ribonuklеик atau RUBP oleh enzim Rubisco. Pengikatan ini akan mengakibatkan terbentuknya molekul 6 atom karbon yang tidak stabil. Kemudian molekul ini pecah menjadi 12 molekul asam fosfogliserat (PGA). 2. Reduksi senyawa PGA. Tahap reduksi senyawa PGA fosfat akan diterima PGA dari ATP. Hal itu mengakibatkan terbentuknya senyawa 1,3 bifosfogliserat. Lalu senyawa 1,3 bifosfogliserat akan direduksi oleh NADPH2 menjadi senyawa 3P (PGAL). PGAL yang terbentuk akan digunakan sebagai bahan baku glukosa dan pembentukan RUBP. 3. Regenerasi RUBP. Senyawa PGAL yang menerima fosfat dari ATP akan diubah kembali menjadi RUBP. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih, Sahara. Mungkin dari kelompok lain ada yang memberi tanggapan? Ada 3 tahapan dari proses siklus Calvin. Enggak ada? Ada enggak? Enggak ada? Kalau enggak ada, itu secara ringkas, tahapan siklus Calvin itu ada 3, yaitu fiksasi. Apa yang difiksasi? Fiksasi itu pengikatan. Yang diikat adalah CO2 oleh RUBP, dibantu oleh enzim Rubisco. Kemudian nanti terjadi proses selanjutnya yaitu reduksi. Reduksi ini dengan memanfaatkan ATP dan NADPH dari reaksi terang. Kemudian tahapan yang ketiga itu regenerasi, ada di sekitar sini. Itu akan membentuk kembali RUBP. Nah, RUBP nanti yang terbentuk itu nanti akan mengikat CO2 yang berikutnya. Jadi siklus, namanya siklus itu berarti berlangsung terus menerus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu.
Tidak, Bu. Bu, komit, Bu. Maaf ya. Ini saya nambahi terkait apa yang sudah dipresentasikan tadi, bahwa proses fotosintesis itu proses mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Yang bisa melakukan fotosintesis ya hanya tumbuhan dan organisme yang memiliki kemampuan itu. Contohnya itu dari bakteri kemosintesis. Tapi bedanya kalau fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari, kalau yang kemosintesis itu membutuhkan energi dari pemecahan molekul kimia. Kemudian penyusunan molekul fotosintesis juga diartikan proses penyusunan molekul organik kompleks dari molekul anorganik sederhana, yaitu CO2 dan H2O. Nah, karena membutuhkan energi, reaksi ini disebut reaksi endergonik. Ini kebalikannya dari reaksi katabolisme. Kalau katabolisme itu dia menghasilkan energi, jadi disebut reaksi eksergonik. Kemudian fotosintesis itu terjadi di kloroplas pada daun, kemudian lebih tepatnya adalah pada jaringan mesofil. Nah, seperti yang sudah disebutkan di video tadi ya, jaringan mesofil itu ada dua, jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau jaringan spon. Keduanya sebenarnya sama-sama mengandung klorofil, tetapi yang paling banyak itu yang di jaringan palisade. Kenapa? Karena selain jumlah selnya banyak, susunannya juga lebih rapat dan dia lebih dekat dengan lapisan epidermis atas. Padahal kita tahu bahwa cahaya matahari itu berasal dari atas ya. Nah, itu salah satu kenapa jaringan tiang atau palisade itu berada di bawah permukaan lapisan epidermis atas. Kemudian, apa sih keterkaitan fotosintesis dengan respirasi? Ini juga yang sudah saya sebutkan, bahwa energi itu sebenarnya tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya dari energi matahari tadi jadi energi kimia. Energi kimianya ya tersimpan dalam zat makanan. Kemudian makhluk hidup melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme, termasuk tumbuhan. Manusia juga iya, tetapi bedanya manusia itu hanya memanfaatkan ya makanan dari tumbuhan, sedangkan kalau tumbuhan itu bisa melakukan keduanya. Energi mengalir dari satu ekosistem sebagai cahaya matahari dan meninggalkannya dalam bentuk panas. Jadi itu yang hukum kekekalan energi di fisika ya kalau nggak salah ya. Oke, fotosintesis tadi juga sudah disebutkan ada dua tahapan, reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang itu mengubah energi matahari menjadi energi seluler, kemudian siklus Kelvinnya itu terjadi reduksi CO2 menjadi CH2O. Nah, CH2O ini adalah bahan dasar
pembentukan glukosa. Nanti kan ada C6, H12O6. Ini reaksi terang, reaksi gelapnya tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok 2 ya. NADPH, ATP-nya itu yang dihasilkan dari reaksi terang. Lah reaksi terang ATP dan NADPH ini akan dibawa ke reaksi gelap dengan menghasilkan hasil samping berupa gas oksigen. Nanti hasil akhir dari reaksi gelap berupa gula. C6, H12O6. Secara umum reaksi kimia seperti ini. 6CO2 plus 6H2O, ada cahaya dan juga membutuhkan klorofil ya. Kemudian ada C6H12O6 dan dihasilkan hasil samping berupa oksigen. Jumlah molekulnya juga 6. Ini tadi juga sudah struktur kloroplasnya, bagian-bagiannya juga sudah disebutkan ya. Ada membran tilakoid, itu tempat terjadinya reaksi terang, kemudian tumpukan tilakoid akan membentuk grana. Apa bedanya dengan granum? Kalau granum itu satu lempengnya saja, satu lempeng tilakoid, sedangkan kalau grana itu tumpukan tilakoidnya. Kemudian stroma itu bagian cair dari struktur kloroplas. Ini tempat terjadinya reaksi gelap. Tadi pigmen-pigmennya yang paling banyak ditangkap itu cahaya ungu, merah, dan biru. Nah ini nanti setiap jenis tumbuhan itu punya klorofil bermacam-macam. Ada klorofil A, klorofil B, ada juga yang memiliki pigmen karotenoid, karotin, ataupun xanthofil. Nah ini makanya mungkin ada yang pernah nonton film Goblin yang daun maple. Nah, itu di materi ajar ada ya. Daun maple itu dia memiliki perubahan warna ketika mendekati musim gugur. Dari hijau berubah jadi kuning, berubah jadi merah. Itu sebenarnya karena keberadaan pigmen-pigmen klorofil ini. Kemudian, nah ini kenapa kok cahaya yang sampai mata kita itu yang berwarna hijau. Nah, ini yang paling bagus ditangkap oleh klorofil itu yang cahaya ungu, itu yang kisaran panjang gelombang 380 nanometer, sedangkan yang paling bagus itu cahaya merah, yaitu kisaran 680 sampai 700 nanometer. Sedangkan yang warna hijau itu tidak ditangkap oleh klorofil, tetapi dia dipantulkan atau diteruskan. Nah, yang sampai ke mata kita itu cahaya warna hijau. Nah, ini juga yang ada pada cahaya pelangi ya. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Gitu ya. Oke, ini gambaran klorofilnya kurang lebih seperti itu. Ada pusat reaksinya. Kemudian nanti di pusat reaksi itu pusat reaksinya ini. Ada ion Mg di sana. Nah, itu nanti yang yang menangkap cahaya matahari. Ini kurang lebih kalau yang elektron sikliknya tadi terkait dengan fotosistem. Itu kumpulan dari pigmen-pigmen klorofil tadi, di mana nanti prosesnya akan terjadi eksitasi elektron. Dan nanti akan ditangkap oleh tadi kompleks sitokrom. Kemudian pada pusat reaksi terdapat dua molekul, yaitu klorofil A dan asektor elektron primer. Kemudian pusat reaksi klorofil dioksidasi dengan hilangnya elektron melalui reduksi akseptor elektron primer. Kemudian terdapat dua tipe fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan 2. Ini juga sudah dijelaskan ya. Nah, dari fotosistem tadi juga sudah saya singgung, itu ada aliran elektron siklik dan aliran elektron non-siklik. Bedanya apa? Kalau yang siklik itu hanya menghasilkan ATP. Kalau yang aliran elektron non-siklik, selain menghasilkan ATP, dia juga menghasilkan NADPH. Ini kurang lebih kalau yang aliran non-sikliknya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Ini yang aliran non-sikliknya, hanya fotosistem 1.
Nah, ini kurang lebih kalau gambaran reaksi terang dalam membrana tilakoid, itu juga tadi sudah disinggung ya. Ada ATP NADPH tadi dibawa ke reaksi gelap. Kemudian siklus Kelvin menggunakan ATP dan NADPH dari reaksi terang untuk mengkonversi CO2 menjadi CH2O. Nah, terjadinya di mana? Di stroma. Ada 3 tahapan, fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi aseptor CO2-nya itu yang berupa RUBP, ribulosa bifosfat. Ini siklus Kelvinnya, gambarannya. Mumet ya? Iya, karena ini ada reaksi kimianya sama dengan katabolisme kemarin. Jadi memang agak ribet, tetapi yang perlu kalian cermati sungguh-sungguh itu adalah tahapan pentingnya. Ada 3, yaitu fiksasi CO2, kemudian ada reduksi tadi, dan ada regenerasi. Nah, yang setiap tahapannya ini berubah jadi apa itu tidak perlu kalian hafalkan sungguh-sungguh, nggak apa-apa. Yang penting tahapannya yang harus hafal, gitu ya. Hasil akhirnya, lah ini di sini. PGA tadi salah satunya itu akan digunakan untuk membentuk gula. Sedangkan yang lainnya akan digunakan untuk regenerasi RUBP. Ini sama ya. Nah, ini yang tahap satunya, fiksasi. Kemudian ada tahap reduksinya. Kemudian ada tahap regenerasinya. Nah, ini hal yang menarik. Fotosintesis itu dapat dibuktikan dengan beberapa percobaan. Percobaan yang sederhana itu diantaranya ada percobaan yang dilakukan oleh Ingenhousz dan percobaan yang dilakukan oleh Sachs. Nah, bedanya apa? Kalau yang ini yang Ingenhousz itu dia menggunakan tanaman hidrilla. Nah, nanti hasil dari percobaan ini itu dihasilkan oksigen. Nah, oksigen ini akan muncul pada gelembung-gelembung di atas di corong ini. Nah, ini kalau misalnya di bagian atasnya ini diberikan bara apinya akan menyala. Itu percobaannya Ingenhousz. Sedangkan kalau percobaannya Sachs itu menggunakan daun yang ditutup kertas timah atau kertas karbon. Kemudian dia akan direbus, dimasak menggunakan alkohol panas. Tujuannya apa? Untuk melarutkan klorofilnya. Nah, setelah itu daunnya diambil dan ditotesi dengan lugol. Dan nanti buktinya kalau misalnya yang ada proses fotosintesisnya, itu dia akan berwarna hitam atau biru ketua. Itu berarti membuktikan bahwa terbentuk amilum. Sedangkan yang ditutup kertas karbon tadi, itu dia akan berwarna pucat. Kenapa? Karena di sana tidak ada proses reaksi gelap terutama. Tidak ada pembentukan amilum atau glukosa tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Enggak, Bu. Sudah paham ya? Insya Allah. Oke, yang lain? Oke, sebelum saya akhiri pembelajarannya, mungkin salah satu bisa melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini dan apa yang belum kalian pelajari hari ini? Yang sudah dipelajari hari ini, Bu. Ya, boleh Putri? Silakan. Yang sudah dipelajari hari ini ada ada pengertian fotosintesis. Ada pengertian fotosintesis dan tempat terjadinya. Kemudian ada bagian-bagian dari struktur kloroplas yang meliputi tilakoid, terus grana stroma, kloroplas. Terus kloroplas itu dilindungi oleh
membran ganda. Tahapan fotosintetis yang meliputi reaksi terang dan juga reaksi gelap. Hasil reaksi terang berupa NADPH dan ATP, serta O2 yang dikeluarkan dari tubuh tumbuhan. Reaksi gelap menghasilkan glukosa. Kalau reaksi gelap itu melalui 3 tahap, yaitu fiksasi CO2, reduksi, dan regenerasi RUBP. Iya. Ada yang belum dipahami mungkin? Yang belum dipahami ada itu, Bu. Aliran elektron siklik dan non-siklik. Iya. Sama ya sebenarnya karena itu apa namanya? Kaitannya dengan reaksi kimia, jadinya mungkin tahapan dari reaksi aliran siklik dan non-siklik itu agak sulit dipahami. Nah, ini yang penting nanti materi ajarnya sudah di-download ya, sudah dibaca ya. Itu di sana ada, kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, kalian bisa browsing. Kemudian karena keterbatasan waktu, itu nanti mungkin lebih jelasnya, lebih apa namanya, itu nanti saya sampaikan di pembelajaran berikutnya. Oke, sebelum itu, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan kegiatan kita hari ini? Saya, Bu. Ya, sebentar. Ini yang lain on kamera masih bisa? Atau karena sinyal? Ya, biar kelihatan gantengnya, cantiknya. Oke, silakan. Mungkin ada perwakilan yang menyampaikan kesimpulan hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Wanda. Jadi dari kegiatan pembelajaran hari ini terkait materi fotosintesis dapat kita simpulkan di antaranya 1. Fotosintesis merupakan salah satu proses metabolisme yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari dan terjadi pada organel kloroplas. Proses fotosintesis mengubah molekul air dan molekul CO2 menjadi molekul glukosa karena membutuhkan energi. Reaksinya termasuk reaksi ergonometri. Yang kedua, bagian-bagian organel kloroplas diantaranya membran luar, membran dalam, tilakoid yang bertumbuk membentuk grana dan stroma. Grana merupakan tempat terjadinya reaksi terang, lebih tepatnya pada membran tilakoid, sedangkan stroma tempat terjadinya reaksi gelap. 3. Reaksi terang membutuhkan cahaya matahari. Dalam prosesnya terjadi fotolisis, air menghasilkan ion hidrogen dan oksigen. Hasil reaksi terang berupa ATP dan NADPH yang akan digunakan sebagai sumber energi pada reaksi gelap. Reaksi gelap tidak membutuhkan energi. Reaksi ini merupakan kelanjutan dari reaksi terang. Reaksi gelap melalui reduksi, dan regenerasi. Hasil akhirnya berupa molekul glukosa. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Wanda. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada enggak? Kalau enggak ada, saya bagikan link. Silahkan kalian kerjakan post test. Sebentar ya. Sebentar, saya bagikan linknya. Saya beri waktu 5 menit cukup. Hanya menjawab 5 soal dari kegiatan hari ini. Cukup ya? Cukup. Oke, silakan tak tunggu 5 menit.
Ada yang sudah membuka linknya? Gampang ya soalnya ya. Ini silahkan dicari namanya dan pilih kelasnya. Kemudian berikutnya ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Insya Allah mudah, pilihan ganda. Dua menit lagi. Cukup? Umaya sudah selesai? Belum, Bu. Oh ya. Tasya, Belum, Bu. oke, masih tak tunggu. Ifatul? Belum, Bu. Oke. Puspita happy? Sedikit lagi, Bu. Oke. Sudah cukup ya? Oke. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau bertanya dulu? Ada tidak? Tidak, Bu. Tidak. Putri? Nida? Tidak. Putri Kinanti? Tidak. Hera? Tidak, Bu. Oh ya, oke. Kalau nggak ada, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk pembelajaran selanjutnya itu
kalian coba cari literatur tentang kemosintesis. Kemudian nanti minggu depan insya Allah kita akan membahas materi tentang kemosintesis. Gitu ya. Tadi juga sudah disinggung kemosintesis itu apa? Sebenarnya sama proses penyusunan molekul organik kompleks dari molekul sederhana, tetapi dilakukan oleh kelompok mikroorganisme. Mungkin itu dulu. Minta tolong salah satu untuk memimpin doa kita akhiri pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri Zoom kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Nabila Putri. Terima kasih juga untuk yang lain. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol 5M. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan terima kasih sekali atas waktunya untuk gabung bersama dengan saya. Mungkin itu dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali. Silakan boleh live.